Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nusa Prawira dengan NIM 22106 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan membahas terkait dengan judicial review untuk memenuhi tugas mata kuliah acara Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama saya akan membahas terkait dengan pengertian judicial review. Istilah judicial review itu sendiri adalah secara harfiah peninjauan yudisial atau pengujian undang-undang oleh pengadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua produk hukum tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Norma hukum yang lebih tinggi itu sendiri di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya judicial review, maka sistem hukum di Indonesia memungkinkan adanya mekanisme check and balance antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dasar hukum judicial review itu sendiri tercantum dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selain itu, pengaturannya lebih lanjut mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Dengan adanya judicial review ini, maka perlunya permohonan. Jadi definisi dari permohonan itu sendiri adalah suatu bentuk pengajuan atau permintaan tertulis oleh seseorang atau badan hukum kepada lembaga peradilan agar pengadilan memberikan suatu putusan atas persoalan hukum tertentu yang diajukan tanpa adanya sengketa antara dua pihak. Permohonan ini berbeda dengan gugatan karena dalam permohonan ini tidak terdapat pihak tergugat atau lawan yang harus dibantah atau dilawan oleh pemohon. Untuk permohonan sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah pengujian formil atau formal review, yaitu pengujian formil dalam permohonan yang diajukan untuk menguji apakah proses pembentukan undang-undang sudah sesuai atau tidak dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku, misalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Contoh alasan pemohon yaitu seperti undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik yang memadai, tidak melalui tahapan pembahasan di DPR sebagaimana mestinya, tidak ada pembacaan naskah akhir di sidang paripurna, atau tidak dicantumkan dalam prolegnas. Jika terbukti adanya cacat formil, maka MK dapat membatalkan seluruh undang-undang karena proses pembuatannya dianggap inkonstitusional secara prosedural. Yang kedua, ada pengujian material atau material review, yang dimana pemohon untuk menilai apakah substansi atau isi pasal dalam undang-undang bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang 1945 seperti hak asasi manusia, prinsip negara hukum, demokrasi, dan sebagainya. Contoh seperti isi pasal mengandung diskriminasi atau ketidakadilan, pasal membatasi konstitusional warga negara, misalkan hak politik, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Lalu ada norma dianggap multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka MK dapat menyatakan pasal bertentangan dengan Undang-Undang 1945, pasal bersyarat inkonstitusional, pasal tidak konstitusional, dan berlaku sebagaimana adanya. Pihak yang dapat mengajukan permohonan itu sendiri tercantum pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu perorangan warga negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik atau Privat, dan lembaga negara. Untuk tata cara pengajuan judicial review itu sendiri ke Mahkamah Konstitusi ada beberapa tahapan. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi, bisa langsung atau melalui pos atau email resmi. Yang kedua, isi permohonan harus memuat identitas pemohon, kewenangan MK, kewenangan hukum pemohon, legal standing, norma undang-undang yang diuji, norma Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar, alasan pengujian yaitu argumentasi yuridis atau konstitusional. Yang terakhir adalah permohonan atau petitum. Yang ketiga adalah permohonan dilampiri dengan bukti pendukung, legalitas identitas, salinan undang-undang yang diuji, dan lainnya. Yang keempat, pendaftaran permohonan dilakukan melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, persidangan dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan perbaikan, pemeriksaan pokok perkara terbuka secara umum, yaitu dan terakhir pembuktian dan kesimpulan. Yang terakhir adalah putusan dibacakan dalam sidang terbuka dan bersifat final dan mengikat. Kemudian bagaimana cara registrasinya? Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dan akan diberi nomor perkara. Kemudian panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan. Selanjutnya, Mahkamah menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani panitera untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Kemudian, Mahkamah memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang yang dimaksud dan
memberitahukan agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji dalam jangka waktu paling lambat itu 7 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Lalu penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan disampaikan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh pemohon, maka panitia menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan yang telah diajukan pemohon dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas pemohonan. Berikutnya ada penjadwalan sidang. Panitia menyampaikan berkas perkara yang sudah diregistrasi kepada Ketua Mahkamah untuk menetapkan susunan panel hakim yang memeriksa perkara tersebut. Setelah terlebih dahulu panitia menetapkan panitia pengganti. Kemudian Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Selanjutnya penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud akan diberitahukan kepada pemohon dan diumumkan kepada masyarakat. Lalu pengumuman sebagaimana yang dimaksud akan dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Mahkamah Konstitusi serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. Selanjutnya ada panggilan sidang. Pemberitahuan panggilan harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat itu 3 hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru panggil melalui telepon, fax, email, atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Kemudian bagaimana cara registrasinya? Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dan akan diberi nomor perkara. Kemudian panitia memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan. Selanjutnya Mahkamah menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani panitia untuk diketahui dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Kemudian Mahkamah memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani Ketua yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang yang dimaksud dan memberitahukan agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang diuji dalam jangka waktu paling lambat itu 7 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Lalu penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan disampaikan oleh juru panggil yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian. Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam BRPK dan dilakukan penarikan kembali oleh pemohon, maka panitia menerbitkan akta pembatalan registrasi permohonan yang telah diajukan pemohon dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas pemohonan. Kemudian ada pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh rapat permusyawaratan hakim. Pemeriksaan persidangan sebagaimana yang dimaksud adalah yang pertama itu pemeriksaan pokok permohonan, yang kedua pemeriksaan alat-alat bukti tertulis, yang ketiga mendengarkan keterangan presiden atau pemerintah, yang keempat itu mendengarkan keterangan DPR atau DPD, yang kelima itu mendengarkan keterangan saksi, yang keenam mendengarkan keterangan ahli, yang ketujuh mendengarkan keterangan pihak terkait, yang kedelapan pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk. Kemudian pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Atas permintaan hakim, keterangan yang terkait dengan permohonan wajib disampaikan baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, atau rekaman secara elektronik dalam jangka waktu selambat-lambatnya itu 7 hari kerja sejak diterimanya permintaan yang dimaksud. Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh atau telekonferensi. Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak
diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan atau tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan. Selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim konstitusi. Kemudian pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan yang dimana hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan pokok permohonan. Hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon atau kuasanya untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Nasihat juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Jika sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, panitera akan menyampaikan salinan permohonan yang dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Jika pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh panel hakim, panel yang bersangkutan akan melaporkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya. Dalam laporan panel termasuk pula urusan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dalam hal yang pertama itu memiliki kesamaan pokok permohonan, yang kedua memiliki keterkaitan materi permohonan, yang ketiga itu pertimbangan atas permintaan permohon. Pemeriksaan penggabungan perkara dapat dilakukan setelah mendapatkan tetapan ketua mahkamah. Selanjutnya ada pihak terkait. Pihak terkait ini dibagi menjadi 2, pihak terkait langsung dan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung. Nah teman-teman, di pihak terkait langsung ini saya membagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonannya. Kemudian poin kedua, pihak terkait dapat diberikan hak-hak yang sama dengan pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden atau pemerintah, DPR, dan atau DPD. Kemudian pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung. Saya juga membaginya menjadi 2 poin. Yang pertama, pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya. Kemudian yang kedua, pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informendum, yaitu pihak yang hak dan atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud. Nah teman-teman, di pihak terkait ini harus mengajukan permohonan kepada mahkamah melalui panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan ketetapan ketua mahkamah yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan. Jika permohonan pihak terkait tidak disetujui, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada yang bersangkutan oleh panitera atas perintah ketua mahkamah. Yang pertama, apabila dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim konstitusi yang ditunjuk dengan didampingi oleh panitera dan atau panitera pengganti, serta dapat pula disertai pemohon, Presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan pihak terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan. Kemudian pemeriksaan setempat bertujuan untuk memperoleh petunjuk. Segala biaya yang ditimbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada masing-masing pihak. Selanjutnya ada pihak terkait. Dalam pemeriksaan terhadap pihak terkait dilakukan dengan mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 5 dapat diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan lisan atau tertulis, mengajukan pertanyaan kepada ahli atau saksi,
Majukan ahli dan atau saksi sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan ahli atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan atau tertulis. Selanjutnya ada penerjemah. Penerjemah adalah seorang yang karena kemahirannya mampu menerjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Pemeriksaan untuk penerjemahan dimulai dengan menanyakan identitas nama, tempat, tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, dan alamat penerjemah dan kesediaannya diambil sumpah berdasarkan agamanya untuk menerjemahkan atau yang ia dengar. Mengucapkan lapal sumpah atau janji ahli. Saya bersumpah atau berjanji sebagai penerjemah akan menerjemahkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada keterangan. Keterangan presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari menteri-menteri atau lembaga badan pemerintah terkait. Presiden dapat memberikan kuasa dan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan HAM beserta para menteri pejabat setingkat materi yang terkait dengan pokok permohonan. Menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai kuasa presiden atau pemerintah dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya 1 kali untuk setiap perkara dalam hal mahkamah memerlukan dan memanggilnya. Keterangan DPR adalah keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan atau risalah yang berkenan dengan pokok perkara. Pemimpin DPR dapat memberikan kuasa kepada pimpinan atau anggota komisi yang membidangi hukum. Selanjutnya ada putusan. Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi. Setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohon. Putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak dicapai mufakat bulat, rapat ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya. Setelah diusahakan dengan sesungguh-sungguhnya, ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Jika RPH tidak dapat mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua RPH menentukan. Pendapat hakim konstitusi yang berbeda terhadap putusan dimuat dalam putusan kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki. Undang-undang yang diuji oleh mahkamah tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan mahkamah memperbolehkan kekuatan hukum tetap saja selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, komunikasi dengan hakim di luar persidangan. Pemohon dan para pihak terkait dengan materi pemohonan yang berusaha berkomunikasi dengan hakim di luar persidangan dengan maksud untuk memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dilaporkan oleh hakim yang bersangkutan dalam RPH untuk diambil tindakan seperlunya sesuai peraturan yang berlaku atau tidaknya untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai adanya niat yang tidak baik yang bersangkutan terkait dengan penilaian hakim atas perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya ada ahli. Yang pertama, ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait atau dipanggil atas perintah mahkamah. Yang kedua ada keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan subjek dan atau objek perkara yang diperiksa. Yang ketiga ada pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, umur, agama, pekerjaan, dan alamat, dan riwayat hidup serta keahliannya. Dan ditanya pula kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agamanya untuk memberikan sesuatu dengan keahliannya. Yang keempat ada pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama
yang diajukan oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu dugaan pidana dalam pembentukan undang-undang. Saya di sini membagi menjadi 4 poin. Yang pertama, dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengajuannya, maka Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan. Kemudian yang kedua, dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh pemohon. Kemudian, dalam hal dugaan perbuatan pidana telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambil keputusan, Mahkamah dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan atau penuntutan. Kemudian yang terakhir, penghentian proses pemeriksaan pemohonan atau penundaan putusan ditetapkan dengan ketetapan mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dalam hal ini terdapat penarikan permohonan. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, dalam hal pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, rapat pleno permusyawaratan hakim atau panel hakim yang bersangkutan melalui rapat pleno permusyawaratan hakim memberikan rekomendasi kepada mahkamah untuk menerbitkan ketetapan ketua mahkamah. Kemudian yang kedua, ketua mahkamah menerbitkan ketetapan penarikan kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam BRPK yang salinannya disampaikan kepada pemohon. Oke, selanjutnya pembuktian. Di sini saya membagi menjadi 4 poin. Poin pertama, pembuktian dibebankan kepada pemohon. Kemudian, apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Selanjutnya, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya atau tegenbewijs. Kemudian yang terakhir, dalam hal mahkamah menentukan perlu mendengar keterangan presiden atau pemerintah, DPR, dan DPD, keterangan ahli dan atau saksi didengar setelah keterangan presiden atau pemerintah, DPR, dan DPD, kecuali untuk kepentingan kelancaran persidangan mahkamah menentukan lain. Selanjutnya teman-teman, ada macam-macam alat bukti. Nah, di sini macam-macam alat bukti untuk diajukan dan untuk diperiksa di persidangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum. Kemudian yang kedua, keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Kemudian yang ketiga, keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, keterangan pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, dan atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung. Kemudian yang kelima, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya. Kemudian yang terakhir, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Nah, alat bukti, surat atau tulisan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu, ayat 1 huruf A, yang berupa kutipan salinan atau fotokopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan atau putusan pengadilan. Naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya. Oke teman-teman, selanjutnya saksi-saksi. Di sini saya membagi menjadi 3 poin. Poin pertama, saksi dapat diajukan oleh pemohon, presiden atau pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas. Identitasnya diantaranya nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir atau umur, agama, pekerjaan, dan alamat. Saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Kemudian yang terakhir, diawali dengan lafal, sumpah, atau janji saksi.
Demi Allah atau semoga Tuhan menolong saya atau Om Atah Parama Wisesa atau nama Sakamuni Budaya demi Hyang Buddha, atau saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari sebenarnya. Oke, selanjutnya pemeriksaan alat bukti. Di sini saya membagi menjadi 4 poin. Poin pertama, pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan dimulai dengan menanyakan cara perolehannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian poin kedua, pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi yang meliputi materai, legalisasi, dan atau pencocokan dengan surat aslinya. Kemudian poin ketiga, dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tadi belum dipenuhi, ketua sidang mengembalikannya kepada pemohon untuk dipenuhi sebelum atau pada sidang berikutnya. Kemudian poin keempat yang terakhir, dalam hal ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 itu dipenuhi, ketua sidang menyatakan sah dalam persidangan.